Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Hasriati, Hilda Aldila, Haziratul Qudsiyah, dan Agusti Ngurah Agung. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit membahas tentang depresi. Nah, kata depresi pasti sudah tidak asing lagi dong untuk teman-teman. Sebenarnya apa sih depresi itu? Mari sama-sama kita bahas pada video kali ini. Depresi. Depresi adalah suatu jenis alam perasaan atau emosi yang disertai komponen psikologik seperti rasa susah, murung, sedih, putus asa, dan tidak bahagia, serta komponen somatik, anoreksia, konstipasi, kulit lembab atau rasa dingin, tekanan darah, dan denyut nadi sedikit menurun. Nah, selanjutnya, apa aja sih gejala-gejala dari depresi itu? Gangguan depresi ini merupakan gangguan fisik yang umum terjadi dengan gejala-gejala yang spesifik. Tapi, tidak semua orang yang akan mengalami gejala-gejala yang sama. Tapi, gejala depresi ini memiliki keluhan utama yaitu perasaan sedih atau murung berkepanjangan, tidak bergairah, atau hilang minat, dan semangat bekerja untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, tidak dapat menikmati kesenangan seperti biasanya. Dan selanjutnya, mari kita lihat klasifikasi depresi yang sama-sama bisa kita lihat pada tabel ini, di mana tingkat depresi ada 3, yaitu ringan, sedang, dan berat, dan disertai gejala utama, gejala lain, fungsi, dan keterangan pada tabel berikut. Etiologi. Etiologi gangguan depresi melibatkan banyak faktor seperti faktor genetik, faktor psikososial, dan faktor biologi. Penyebab gangguan mental senantiasa dipikirkan dari pandangan organobiologik, sosiokultural, dan psikoedukatif. Dari sisi biologik, dikatakan adanya gangguan pada serotonin, neurotransmitter, norepinefrin, dan dopamin. Ketidakseimbangan kimiawi pada otak yang bertugas menjadi penerus komunikasi antar saraf mengakibatkan tubuh menerima komunikasi secara salah dalam pikiran, perilaku, dan perasaan. Oleh karena itu, tujuan terapi farmakologik adalah memperbaiki kerja pada neurotransmitter, norepinefrin, dopamin, dan serotonin. Patofisiologi. Patofisiologi depresi dapat dijelaskan melalui beberapa hipotesis berikut. A. Hipotesis amina biogenik mengatakan bahwa depresi dikarenakan menurunnya atau berkurangnya jumlah neurotransmitter serotonin, 5-HT, norepinefrin, NE, serta dopamin, DA, di dalam otak. B. Hipotesis sensitivitas reseptor, yaitu diakibatkan perubahan patologis pada reseptor disebabkan karena terlalu kecilnya stimulasi oleh monoamina sehingga dapat memicu depresi. C. Hipotesis desregulasi mengatakan bahwa tidak beraturannya neurotransmitter sehingga mengakibatkan gangguan depresi dari psikiatrik. Dalam teori ini, ditekankan pada gagalnya homeostatis sistem neurotransmitter, bukan pada penurunan ataupun peningkatan absolut aktivitas neurotransmitter. Diagnosis. Diagnosis depresi dilakukan dengan anamnesis dan pemeriksaan status mental. Diagnosis gangguan depresi dapat ditegakkan apabila pasien memenuhi kriteria diagnosis sesuai klasifikasi gangguan depresi. A. Anamnesis. Pasien-pasien dengan depresi umumnya mengeluhkan gejala seperti gejala emosional, perasaan sedih, rasa tertekan, anhedonia, mudah menangis, dan ansietas. B. Gejala kognitif, yaitu sulit konsentrasi, mudah lupa, pikiran bersalah, putus asa atau hopelessness, dan perasaan tidak berharga atau worthlessness. C. Gejala neurovegetatif, yaitu hipersomnia, insomnia, anoreksia, hiperfagia, dan retardasi atau agitasi psikomotor. D. Gejala somatik, yaitu keluhan gastrointestinal berupa konstipasi, diare, kembung, mual, muntah, dan nyeri. Keluhan kardiovaskular berupa nyeri dada, dispenia, dan palpitasi. Keluhan reproduksi berupa gangguan menstruasi dan masalah seksual.
Keluhan lainnya berupa pusing, lelah, sakit kepala, mialgia, nyeri sendi, dan nyeri pinggang. E. Gejala bunuh diri. Pada penyakit depresi dapat timbul pikiran atau percobaan bunuh diri. 1. Status mental. Pemeriksaan status mental dilakukan untuk mengobservasi tanda-tanda depresif yang dapat mendukung anamnesis. Pasien depresi umumnya menunjukkan alam perasaan atau mood berupa distimia atau hipotimia, efek datar atau tumpul atau terbatas, pembicaraan sedikit monoton, tidak ada gangguan persepsi, fungsi intelektual dan kognitif dapat terganggu apabila terdapat penyebab organik, proses pikir umumnya tidak terganggu, pengendalian impuls terganggu, umumnya dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, dan tilikan dapat baik ataupun tidak. 2. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan pada gangguan depresi umumnya tidak dilakukan secara rutin. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan pada saat onset pertama gangguan depresi atau pasien dengan penyebab depresi yang belum diketahui. Pemeriksaan yang dapat dilakukan secara umum dan pada setiap sistem organ. Pemeriksaan fisik jarang perlu dilakukan dalam diagnosis. Pemeriksaan fisik dapat digunakan untuk membedakan apakah keluhan disebabkan oleh depresi atau sebab organik lainnya. Selain daripada itu, pemeriksaan fisik akan sangat diperlukan pada kegawat daruratan di mana pasien depresi melakukan percobaan bunuh diri. Pencegahan depresi. Sebagian besar hal-hal yang memicu depresi memang tidak bisa kita kendalikan seperti gen, bahkan kimia di otak dan faktor lingkungan. Kita memang tidak bisa sepenuhnya menghindari diri dari depresi, namun kita bisa melakukan pencegahan dengan cara berikut. Wave Beats Music. Selanjutnya, pengobatan depresi.